Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang spesial ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Ya, silakan duduk, Tuhan memberkati. Ayah orang Sunda di dia. Tolong angkat tangan orang Sunda. Aduh, saya ngadeg-deg. Aduh, di waktu yang terakhir ini masih dipercayakan oleh Bapak Gembala, Bapak Irwan. Makasih Pak. Pak Sugi juga semua pengerja. Nah Bapak dan Ibu, tadi hambanya Bapak Gembala bisik-bisik sama saya. Pak masih inget enggak tanggal tepatnya? Waduh, saya ini orang pelupa. Dan dulu tuh nggak ada yang bantu saya, ya. Tapi hari ini supaya untuk menghemat waktu, saya akan memperkenalkan jemaat yang pertama sekali di Bumi Anggrek. Dia juga pengerja pertama kali dan dia juga pendoa pertama kali. Ya, selama ini asal saya ajak ke sini, ayo. Enggak malu katanya. Ayo, enggak malu. Tapi saya katakan, ini usia Bapak sekarang ini udah menginjak, bukan ya 71 hampir 72. Saya bilang, enggak tahu batas pelayanan Bapak sampai kapan. Kalau kamu enggak mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, pengerja, sama semua jemaat, saya bilang, Bapak kecewa. Jadi untuk itu saya undangkan jemaat pertama, pengerja pertama, pendoa pertama, Ibu Elizabeth Triwahyuni. Beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ya, sekali. Cepat dong. Ya. Beliau adalah jemaat pertama, tapi juga pengerja pertama. Mohon waktunya ya Pak. Ini Pak Trisna ini kalau kayak tukang suka lewat tahu bulat, digorengnya dadakan gitu ya. Enggak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, shalom semua Bapak Ibu, teman-teman kayak tadi di sini saya lihat banyak yang anak-anak muda ya, tepuk tangannya di belakang itu sampai bukan begini lagi, sampai berirama tadi saya lihat tepuk tangannya dengar tuh di belakang itu. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Elizabeth Triwahyuni. Saya sebenarnya anak terakhir dari Bapak Sutrisna. Saya anak bontot, anak bungsu. Memang sebelum hari Senin kalau nggak salah, hari Senin beliau panggil saya, Dek rumah sebentar. Kita kebetulan memang tinggal deket sih, nggak jauh, cuma dari Kerawang aja. Kita beda RT. Dia kesini sebentar, dia panggil. Ya kenapa Dad? You itu lahir tahun berapa ya? Dia bilang. Lahir tahun 89. Bener. Emang punya anak yang berapa? Yang mana lagi saya bilang gitu. Bukannya lahir tahun 98. Loh anak yang mana itu lahir tahun 98 saya bilang. Enggak. Soalnya ini Bapak dapat undangan dari GBI Bumi Anggrek. Kalau sekarang usia 26 tahun kan berarti sekitar tahun 98 ya Pak. Bapak pikir kamu lahir tahun 98, dia bilang gitu. Enggak, dia lahir tahun 989. Ingat enggak dulu pelayanan di Bumi Anggrek? Oh ya ingat. Pertama kali kita kesini itu pakai mobil kotak sabun Pak. Kijang yang masih warna merah. Bunyinya juga masih dek gitu lah ya. Waktu itu ruko masih di pojok sebelah sana. Pertama kali di sana. Sebelah sana ya? Mana sih di sana? Bukan di sana, oh di sana, lupa. Nah, begitu kita buka, Bapak itu paling anti telat. Bapak itu paling anti telat. Dia itu amat sangat menghargai waktu. Jadi misal kayak tadi aja, Dek ibadah jam 10, kita jam 8 berangkat. Oke, saya bilang sama suami saya, setengah 8 kita harus sudah siap. Karena dia bilang jam 8, pasti setengah 8 udah sampai rumah, saya bilang gitu. Jadi ibadah dulu itu, pengerja belum datang, jemaat belum datang, beliau selalu standby pertama.
Dia buka rolling door, oh puji Tuhan kita disambut dengan laron-laron, disambut dengan nyamuk-nyamuk zaman dulu ya. Terus dia tata kursinya satu-satu. Yang satu hal yang selalu saya ingat, kursinya itu dulu masih kursi plastik warna hijau seperti itu kalau nggak salah. Setiap datang belum ada jemaat, belum ada pengerja, dia itu selalu ambil lap. Dia gini-gini, semua kursi dia doakan satu-satu. Saya iseng tanya, "You ngapain kursi dilap-lapin, kayaknya masih bersih gak perlu dilap gitu kan." Ini Bapak bukan cuma sekedar ngelap, tapi Bapak sambil doain. Biar setiap kursi yang tertata itu diisi dengan jemaat Tuhan. Dan jemaat yang datang itu tidak sama seperti mereka dan jemaat yang datang itu tidak sama pada saat mereka pulang itu, gitu loh. Jadi puji Tuhan sekali tadi saya masuk ke sini luar biasa. Banyak sekali jemaat Bumi Anggrek hari ini dan penyertaan Tuhan 26 tahun itu luar biasa. Selamat ulang tahun buat GBI Bumi Anggrek, kiranya yang menjadi DNA GBI Bumi Anggrek itu 50 kul 1000 jiwa, itu pasti Tuhan genapi, amin. Asalkan kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Boleh kesaksian sedikit ya Pak, Ibu minta waktunya ya Pak. Tenang aja, nanti waktu khotbahnya Papa saya potong kok. Jadi gak lama-lama khotbahnya. Papa saya ini salah satu panutan. Dia cinta pertama saya, bukan Tuhan. Karena tanpa papa saya nggak akan kenal Tuhan Yesus. Orang yang pertama kali masuk Kristen yaitu papa saya. Gitu. Hujan gede sekali ya. Nah, papa saya ini kurang lebih 50 tahun yang lalu, harusnya itu dia mengalami operasi retina mata. Karena semenjak kami pindah di Kerawang, papa itu memang kebetulan punya empang di sana, ada pohon kelapa. Dia ini orangnya nggak betah diem om. Jadi setiap ada berarak yang jatuh, itu dia tarik, tanpa sengaja itu kena retina matanya dia. Kena retina matanya dia, awalnya mungkin dia nggak berasa apa-apa, karena dia ngerasa Pak dirinya itu selalu kuat gitu, kayak Goliat gitu kan. Nggak pernah ngerasa sakit, nggak pernah ngerasa lemah. Seiring berjalannya waktu, dia bilang kok setiap kali jalan itu kayak ada yang kabur, kayak ada yang terbang-terbang gitu. Saya bilang, kenapa ya, coba periksa lah. Selain itu juga ada air mata terus keluar. Begitu periksa-periksa, akhirnya dokter bilang, Bapak harus operasi, karena retina Bapak robek, terkena sabetan kelapa itu gitu. Dulu kan beliau ini juga termasuk hemat. Itulah pakai program pemerintah SKTM ya Pak, surat keterangan tidak mampu. Diuruslah berkas sampai terakhir. Satu hal yang saya ingat, dan ini mungkin juga bisa jadi pesan buat kita semua ya. Tuhan itu kan tidak hanya memberikan yang baiknya saja buat kita. Tuhan memberikan kita masalah itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi justru karena Tuhan sayang. Tuhan pengen tahu setaat apa kita sama dia, sesayang apa kita sama dia, semengandalkan apa kita sama dia. Jadi seminggu kontrol terakhir sebelum tindakan, papa saya itu doa. Waktu itu kalau saya nggak salah-salah denger nih ya, karena saya masih kecil, dia cuma bilang gini, waktu dia usia 50 tahun, dia cuma bilang gini, Tuhan terima kasih 50 tahun sudah berikan saya mata yang sehat, saya mata yang baik, saya bisa melihat semua indah ciptaan Tuhan. Kalau memang Tuhan menginginkan mata saya untuk dioperasi karena kelalaian saya terima gitu. Nah pemeriksaan terakhir, dia diperiksa, saya tunggu di luar. Saya ini salah satu anak yang gak mau jauh dari beliau. Apapun yang beliau hadapi, saya harus selalu tahu Pak. Begitu udah selesai periksa, saya bilang gimana? Jadinya kapan tindakan? Karena SKTM semua udah diselesai diurus, tinggal tindakan aja. Begitu dia keluar, saya tanya, gimana? Kapan operasinya? Dia cuman, apa tuh maksudnya? Godek-godek. Dokter bilang gak perlu operasi. Retina matanya sudah kembali normal. Dan sampai saat ini, udah berapa om umurnya om? Oh iya 70 ya om ya. 72 tahun. Jadi sudah 22 tahun lewat dari masa itu.
papa saya bisa melihat dengan baik. Kalau sekarang yang namanya udah 70 tahun ada penurunan penglihatan, ya kan Tuhan juga bilang umur manusia hanya sampai 70 tahun, selebihnya itu sukacita, apalagi ya, penderitaan dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap, apapun masalahnya, tetap andalkan Tuhan, jangan lupa bersyukur. Dan satu ayat yang saya amat sangat menguatkan buat saya itu ada di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sebentar. Boleh saya bacakan ya? Ayat 17. Kok lupa sih Yeremia 17, sorry. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan menurut saya, papa saya sudah melewati semua padang gurun dan segala macam, dan saya lihat di sini ini merupakan salah satu buah yang sudah dia tanam, gitu loh. Sekali lagi pesan saya buat anak-anak muda, jangan jual imanmu demi cinta. Buat yang oma opa di sini, tetap semangat, terus semangat, andalkan Tuhan dan selalu percaya Tuhan Yesus akan tolong. Sudah, kurang panjang nggak potong khotbahnya? Habis waktu saya. Kita tutup aja doa berkat ya. Oke, kita nyanyi dulu. Ku tetap cinta. Kita sama-sama nyanyinya, soalnya saya tuh nggak tahu kunci. Yang tahu tuh kunci motor aja sama kunci mobil. Oke. Mana WL? Bantu saya dong WL. Iya. Di mana WL? Ayah didinya. Nggak apa-apa dari sana juga. Ku Tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
bareng dong. Makasih sayang. Iya, sama-sama. Ya, Saya mama mau duduk. Iya, Bentar, udah. Mama deh. waktu dibuka Bumi Anggrek ini dari umur 10 tahun. Ya. Jadi sekali lagi sama-sama 2-3. Selamat ulang Selamat tahun ulang tahun. yang ke-26 buat 26. GBI Bumi Anggrek. Kiranya Tuhan terus memberikan yang terbaik. Dan pesan terakhir buat saya, buat semua jemaat pengerja, jangan hanya tertanam di gereja ini, tapi harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Supaya tahun depan ini saya yakin tempat ini gak akan muat lagi. Jangan ngeduluin ya. Ayo, jangan ngeduluin ya. Sudah Pak? Rasanya sudah nggak tahan lagi. Ya, rasanya itu tadi. Kadang-kadang bukan hanya air mata, ya termasuk dari sini juga. Ya, dia keluar masuk kan repot juga. Nah tadi anak saya sudah bersaksi tentang, sebetulnya ingin saksikan tuh bahwa beliau tuh betul-betul ya bersama-sama dengan saya mengawali pelayanan di tempat ini memang betul-betul. Yang namanya dari Pondok Ungu ke tempat ini jalan sepanjang itu masih ngeri, masih serem, belum banyak rumah. 26 tahun yang lalu. Tapi kami setia dengan ibu ya. Di sini juga baru ada satu keluarga, Pak Joni Gautama, ya, Ibu Endang juga belum ada, apalagi Bapak Gembala. Mungkin sudah ada, cuman ya belum masuk. Tapi saya pikir yang awal-awalnya itu hanya Bapak Joni Gautama, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi waktu saya udah dipotong berapa Pak Gembala ya? Waktu saya tinggal 5 menit lagi ya. Ya. Barusan beliau pesan anak saya bahwa kita nih harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ya, walaupun Alkitabnya kecil, tulisannya kecil, saya tanpa operasi mata, Pak, sebetulnya udah bisa baca dan bisa baca dengan Alkitab yang kecil. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, sekali kita percaya kepada Yesus, minta apa yang kita inginkan. Amin. Oke, Yohanes 15 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama, kebetulan ada di tag 2-3. Pesan Tuhan untuk kita semuanya, khusus Bumi Anggrek di tahun yang ke-26 ini, yaitu tadi kebetulan sudah sampaikan pengarahan, ya, menyenangkan hati Tuhan dengan berbuah banyak. Ya, sekali lagi menyenangkan hati Tuhan dengan berbuah banyak. Usia 26 tahun kalau diukur secara manusiawi, dari bayi sampai umur 26 tahun sebetulnya remaja sudah kelewat, dewasa sudah kelewat, tapi orang tua juga belum, aki-aki apalagi belum. Itu waktunya usia 20 itu memang secara fisik, ya, kalau manusia itu wah sedang kuat-kuatnya. Betul ya? Sedang kuat-kuatnya usia 26 ini. Tapi untuk menghasilkan buah, untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cepat saja, ada 4 hal. Yang pertama, saudara, sebuah pohon untuk ditanam itu harus ada ladang. Harus ada tanah. Dan waktu saya berdoa, saya tidak memuji, tapi setiap saya pelayanan, saya berdoa, saya terus evaluasi, saya ikuti perkembangannya. Walaupun saya hanya, ya mungkin setahun sekali, ya Pak, tapi saya ikuti terus perkembangannya dalam doa. Karena ini adalah benih yang saya tanam pertama. Gini Bapak Ibu, waktu saya awal-awal jadi Kristen, saya sangat konsisten dengan Alkitab. Bahwa isi Alkitab buat saya adalah sumber segala berkat. Bukan hanya sumber berkat, tapi sumber segala berkat. Sebelum saya ambil keputusan dibaptis, saya berdoa dulu. Saya nggak cukup doa. Saya baca dulu Alkitab sampai tamat. Bukan sombong. Tujuannya hanya untuk tahu sih apa sih isi Alkitab itu. Kami di sana punya kitab suci. Tapi betapa pentingnya Alkitab.
Bisa dikatakan ini Al-Quranul Karim, Alkitabul Karim gitu ya. Sumber segala berkat. Salah satu yang menunjang kesaksian saya, satu ayat yang paling kuat buat saya, yaitu Ulangan 28 ayat 13. Ya, waktu saya membaca ayat Alkitab pertama dan ayat itu menjadi rema, Tuhan katakan gini, Trisna, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Wah, puji Tuhan. Saya kan gak ada harganya di masyarakat. Saya cuman supir bis kota. Iya. Di luar saya kepala geng atau ya bisa dikatakan sih ketua copet-copet bis kota. Apa sih harganya? Jadi saya secara pribadi gak ada harganya. Tapi Tuhan katakan, Trisna, aku angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Itu kesimpulannya, tapi ada ayat satunya, Ulangan 28. Trisna, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow! Wah, saya senang. Ayat itu jadi rema. Bayangkan, saya nggak tahu, aduh, yang terlalu panjang kesaksian dipotong manak saya. Ya. Saya awal jadi jemaat biasa, naik level, kan ada naik level dari Paniko ya Pak. Dari jemaat menjadi OBG, Office Boy Gereja. Ya, ayo ngedorong. Ya ini mah enak, udah lantainya enak, kursinya enak-enak itu tadi. Dusun kursi juga kayak begitu. Ya, tapi terlalu lama di situ. Nah, untuk Bumi Anggrek, saya sudah 10 tahun pelayanan di Bekasi. Tapi belum ada tanda-tanda ayat 13. Saya lihat di gereja itu, kalau kepejabatan yang tinggi itu kan pendeta ya Pak. Kalau di dalam pelayanan yang paling tinggi siapa? Gembala. Nah ya saya borong-borong jadi gembala 10 tahun. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan katanya engkau akan mengangkat saya menjadi kepala. Kapan saya jadi kepala? Masa sih gitu ya? Tapi itulah tadi setelah saya sungguh-sungguh berdoa. Saya berdoa sama Tuhan. Tepat waktu itu. Sebetulnya yang berjuang full itu bukan saya. Yang berjuang full untuk tempat ini hambanya Bapak Joni. Sehingga dalam perjalanan waktu Joni, waduh ya kalau diceritakan ya itulah sudah lewat. Ya. Tapi Pak Heni Paringkuan, Pak Trisna, kamu pegang di sana. Waduh, saya itu hanya bersyukur Tuhan, terima kasih. Perlu 10 tahun untuk menggenapi menjadi kepala di dalam penggembalaan. Dan banyak hal lagi. Nah kita kembali ke poin pertama tadi. Bahwa untuk sebuah pohon berbuah itu harus ditanam. Dan harus ada ladang. Ladangnya adalah harus tanah yang subur. Pastikan Bapak dan Ibu kalau ada di tempat ini, Bumi Anggrek ini adalah wadah ladang yang subur dipakai Tuhan. Katakan, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, saya bukan menyenangkan Bapak Gembala atau menyenangkan pengerja, saya sudah doa dan lihat perkembangannya. Jemaat semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan gedungnya juga tahun yang lalu saya sudah dapat informasi dari Bapak Gembala. Sedang memikirkan sebelah. Ya. Dikira gereja banyak duit, gereja ada duit itu enggak ada partisipasi jemaat. Pasti. Tanda jemaat semakin diberkati, perpuluhannya semakin besar, gereja semakin diberkati. Yang paling bagus kan pengelola keuangannya. Ada. Coba kalau jemaat miskin semua makan aja susah. Jadi pastikan wadah ini salah satu ya di antara wadah yang di bawah Paniko yang dipakai oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama untuk berbuah mau ditanam. Ditanam di wadah ini. Kalau Bapak dan Ibu belum ambil bagian di dalam keanggotaan, segera daftar. Ada formulir enggak Pak? Daftar jadi jemaat.
Dulu ya saya saking ini 2 tahun pertama saya 28 gereja saya masukin. Sambil setia di tapi terus saya. Kalau pagi di lokal ya siap waktunya ke tempat yang lain beribadah. Dan di situ saya pindah ke gereja pasti bikin KJ. Ya. Saya nggak ngerti gitu. Jadi kirain setiap gereja lah boleh lah saya jadi jemaat. Tapi lama-lama wow. Saya kalau ketemu gereja yang seperti Bumi Anggrek lah. Waduh, hamba-hamba Tuhannya luar biasa khotbahnya, pelayanannya, WL-nya, singernya luar biasa, musiknya luar biasa. Pasti saya ngajak yang lain. Saya ajak aja yang lain, nggak ngerti kalau itu jemaat orang yang saya bawa, saya bermasalah dengan jemaat orang. Iya, loh, saya kan berkata gereja itu kenapa nggak boleh? Nah, kan lama-lama saya ngerti. Jadi pastikan saya juga untuk menetapkan suara wadah adalah berdoa. Ya, kanan kiri kanan. Wadah, ladang yang subur buat ditanam di ladang Tuhan. Ayo, 2, 3. Oke. Kita tidak akan pernah bertumbuh tidak ditanam. Kita ditanam dulu. Poin yang kedua dengan cepat setelah kita ditanam itu perlu berakar. Akarnya itu apa? Saudara, poin pertama bagian A di dalam akar adalah iman. Saudara bukan hanya iman kepada Tuhan Yesus, tapi iman juga kepada gereja ini, iman juga kepada gembala di tempat ini, iman juga kepada semua pengerja di tempat ini. Bahwa kalau saya bergereja di tempat ini, tidak salah tempat. Katakan tidak salah tempat. Ya, itu perlu berakar. Berakar ada iman kepercayaan. Bagaimana supaya sebuah pohon itu tumbuh subur dengan akar yang bagus? Ini gereja ini apalagi barusan. Gereja harus cukup pujian penyembahan hadirat Tuhan. Pujian penyembahan atau kalau ibarat tanaman itu adalah pupuk rohani. Saudara, kalau orang tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, kering. Mukanya itu kering. Susah seri cek orang Sunda. Manyun bah gitu ya. Puji Tuhan aya nu seuri oge ya. Betul. Kalau ada pujian penyembahan itu enak. Enak. Ya. Ini bukan hanya gereja aja memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang paling tepat itu pujian penyembahan itu dikerjakan di rumah. Apapun kondisi kita. Sebab di dalam pujian, di dalam penyembahan orang Kristen di sana ada nubuatan yang besar. Ada visi yang besar. Ya, yang barusan aja kata, aku percaya, tadi rednya ya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kalau buat saya ke gereja itu, aduh, anak saya tadi udah 10 tahun ya baru dapat mobil, itu mobil kotak itu. Sebelumnya, ke gereja nggak punya duit. Jalan kaki sering pangpak numpang bapak gitu ya. Nggak punya apa-apa. Tapi pujian ini menjadi rema buat saya. Ya, dimanapun saya berada, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Waduh, ya, bukan hanya di gereja, justru saya di mana di jalan pun saya nyanyi. Ya, dari situ saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Satu kali kelak pasti saya punya sepeda. Ya, pokoknya kan pengerja yang paling keren di gereja, betul apa betul? Diaken dan pengerja, betul? Saya dulu belaga miskin sebelum jadi Kristen. Tapi begitu jadi pengerja harus beragam. Jangan tersinggung, tidak nyinggung. Mending di sini sih bebas boleh baju batik. Wah dulu mah harus keren. Itu saksinya sama-sama di plaza. Harus pakai jas. Harus pakai dasi. Sepatunya herang. Ya. Tapi saya dompetnya kosong.
Pengerja yang nggak digaji adalah di gereja, tapi di sini diberkati Tuhan, amin. Maaf. Udah juga berkat aja ya. Jadi yang kedua, kita perlu punya ini. Tapi di rumah, dimanapun kita berada, doa, pujian, penyembahan. Itu apa yang disampaikan Pak Niko. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Iya. Kalau kita ingin di situ bertumbuh, tidak jalan lain. Iya. Itu berbicara, bertumbuh itu bicara dulu. Setelah berakar, bertumbuh, ya. Ditanam, berakar, bertumbuh. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak dan Ibu ingin bertumbuh, tidak ada jalan lain. Praktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menopang kita untuk kita bisa bertumbuh. Dan wadah untuk bertumbuh, termasuk di gereja ini, satu di gereja. Tapi saya pesan, kenapa di gereja banyak masalah? Karena orang ingin tampil hanya di gereja, pengerja ingin tampil di gereja. Banyak kelas di gereja. Kenapa? Karena ingin menonjol dipakai di gereja. Saya sering pesan, termasuk hari ini di ulang tahun yang ke-26. Saya pesan, kalaupun bapak-bapak atau ibu terima bapak-bapak, hendak diprioritaskan pelayanan di gereja, termasuk khotbah ya Pak. Kalau pelayanan kita bagus, di luar nggak kekurangan pelayanan, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang siapkan pelayanan buat kita semuanya. Ya, justru ujian kita pelayanan tuh di luar. Kalau kita bagus mah, ya di luar tuh banyak yang butuhkan. Banyak yang butuhkan. Bahkan mungkin itu tadi, ayo bantu saya, ayo bantu kita. Ini dari pengalaman saya dulu, awal-awal pelayanan. Jadi sekali lagi, untuk bertumbuh, firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Iya. Saya enggak banyak ayat yang jadi rema, tapi ada ayat-ayat penting. 10 tahun yang lalu, maksudnya dari sebelum buka di sini, satu ayat juga menjadi rema. Ya, Tuhan Yesus katakan, Trisna, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Bekasi, Jawa Barat, luar pulau, sampai ke bangsa-bangsa. Karena saya ada di Bekasi, ya nggak mungkin Tuhan itu ngomong, Trisna kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Karena saya di Bekasi. Coba, yang salah Tuhan atau saya? Iya. Saya katakan Tuhan, saya siap. Di Bekasi, Jawa Barat. 10 tahun itu di Bekasi terus Pak Irwan, di Bekasi terus. Ya pernah sih ke Singapura, ke Surabaya, tapi dalam rangka sama gembala lah ya. Tapi saya ingin secara pribadi. Itulah 10 tahun kemudian, 12 tahun kemudian, ya setelah di sini, saya sih minta sama Tuhan gini. Tadi anak saya tuh ya hanya bersaksi tentang kursi aja. Dulu sana lantainya kecil-kecil, setiap lantai itu saya doakan. Saya bilang Tuhan, setiap lantai ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Naik ke tangga Tuhan, ya setiap jiwa ini yang Tuhan berikan. Dan setiap kursi saya selalu berdoa Tuhan, saya nggak mau kursi ini kosong. Kursi di sebelah kiri kanan saya. Tuhan kalau Tuhan sudah kirimkan yang pengisi kursi ini, Tuhan ubahkan. Tuhan pulihkan setiap. Saudara, banyak air mata. Tapi kalau pun saya nggak dijadwal nggak apa-apa. Tapi itu yang kami lakukan. Dan puji Tuhan, dalam rangka 2 tahun, jemaat lebih daripada 100. Bapak yang menyaksikan.
Awal-awal pindah dari Plaza, saya bilang sama jemaat yang ada di sini. Bapak dan Ibu, selama ini kita di Bekasi Plaza. Kalau ibarat makanan, dikasih makanan yang enak-enak. Kita sekarang ada di bumi anggrek di kampung, saya jadi gembalanya. Kita nggak boleh manja. Katakan nggak boleh manja, amin. Kita jangan hanya tukang makan. Kita yang harus membuat makanan buat kita. Bahasa kasarnya bagaimana dari daun singkong rasa rendang. Mantap. Iya, pokoknya semua sama pasti begitu. Dan puji Tuhan. Iya. Dan itu tadi, dia hubungan dengan menjadi kepala dan menjadi saksi. Setelah di sini 2 tahun lebih dikit, saya diminta di Kerawang. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan Yesus, saya sebagai prajurit, kalau di bawah minta lalu di pusat nyuruh, maka itu dari Tuhan. Saya tidak akan nolak. Bapak dan Ibu, perlu 12 sampai 13 tahun. Baru saya masuk ke Jawa Barat. Kamu akan menjadi saksiku di Bekasi, Jawa Barat. Sampai ini beliau nih, ya pulang ibadah sambil nangis. Pak, udah nggak usah ke gereja lagi. Saya ikut nangis. Di gereja banyak masalah, Pak. Saya tidak melihat dari sisi itu. Saya hanya melihat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang tugas saya sudah selesai seperti saya di bumi anggrek, pasti Tuhan akan siapkan yang terbaik. Tadinya Kerawang itu di bawah Bekasi. Tahu-tahu ada perubahan. Kerawang di bawah Lipo. Iya. Dan kesimpulannya ditarik ke Lipo. Beliau jadi malas ke Kerawang, malas pelayanan, di rumah aja. Tapi saya enggak. Saya nyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. 4 bulan saya masuk ke Lipo. Tahu-tahu ada pengutusan ke Malaysia. Ya, di situ saya tidak termasuk yang dicalonkan. Karena untuk ke sana tuh bukan hanya kemauan saja. Perlu juga bahasa katanya. Ya, yang dibutuhkan di Malaysia adalah bahasa Inggris katanya. Tapi hambanya Pak Wiweko katakan, Pak Trisna ikut ya. Saya bilang, Pak, titel saya kan cuma SR, Pak. Bagaimana bisa ikut? Ya SR itu udah bagus, Pak Trisna. Iya, maksudnya sekolah rakyat baheula gitu ya. Sekolah rakyat juga cuma sampai kelas 2, mau bagaimana tuh? Makanya buat Bapak Ibu dan anak-anak muda maju terus, amin. Beserta dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar, amin. Iya. Akhirnya 28 orang 3 bulan masuk kursus kilat untuk ke sana. Saya mah males datang, nangis sarah rese atuh. Nggak sekolah tuh diajar bahasa Inggris. Bahasa sulit-sulit amat, jadi Kristen amat sulit, bukan sulit amat. Saya sudah saksikan di sini. Sekali waktu di Bekasi Plaza saya suruh baca pengumuman tentang SOM. Ya, SOM kelas keselamatan. Wah, saya ngadek-dek dah awal-awal. Makanya kalau tugas pertama ngadek-dek itu udah biasa. Kalau nggak ngadek-dek disuruh nggak waras. Ya. Saya ngadek-dek gini, waduh gimana Pak Budi? Udah Bapak umumkan. Ya ini bukunya, dadakan kayaknya saya. Wah, ini, wah ya salam Bapak Ibu. Ya, besok tanggal sekian hari ini kita akan buka kelas pertama, yaitu kelas karena ditulisannya Salpation. Saya katakan kelas Salpation begitu Bapak Ibu. Ya, aduh. Kirain orang, ada beberapa orang yang ketawa itu bagus, senang sama saya gitu ya. Oh haleluya. Aduh. Ya udah nanti lah di situ. Nanti ya. Siapa tahu nanti, ya kalau nggak diumum ya di umas nanti Pak ya. Ya kita ngomong sama orang tua, ada berapa orang umasnya Pak? Ada 30, waduh. Itu kolot kabeh ente.
Pak jangan dibatasin Pak, kalau umas di kami itu ada yang 20, 30 usianya, kalau semua umur di atas 60 jalan ke sararesa tuh Pak. Iya, kupingnya udah kurang dengar mau bagaimana. Itu mah jangan suruh ibadah, kumpulin kasih makan pulang, doain kumpulin kasih makan pulang. Izinkan nung orang-orang pelayanan dia jadi WL. Coba kalau yang tua jadi WL. Salam Bapak Ibu, salam. Yang nggak ada gatung suara. Enggak, tadi tanya udah ada umasnya belum ada katanya. Ya siapa tahu gitu ya. Masih panjang umur, saya masih ada bisa. Oke, tadi ditanam, berakar, bertumbuh. Yang terakhir untuk berbuah. Tidak ada cara lain masuk dalam pelayanan. Ya. Yang pertama memang sejak awal, sejak kita tertanam, sejak kita berjemaat, bahkan sejak kita hidup dewasa, ya, pertama harus menghasilkan buah roh. Ya. Sekalipun ya tidak pakai alkitabiah gitu ya, sebetulnya itu karakter kita yang bagus lah. Kalau karakter kita yang bagus, ya jangan sampai karakter males, udah males nggak bisa dipercaya lagi. Waduh, itu udah dua hal aja itu udah susah. Iya. Saya puji Tuhan sampai usia menginjak 72 tahun ini, kebetulan ada saksinya istri saya, ada anak saya, belum pernah yang namanya saya berantem. Ya, belum pernah saya diomelin orang, ngomelin orang, belum pernah. Karena saya mempertahankan karakter. Juga diomelin sama awewe gitu ya. Kalau sama bapak-bapak enggak tuh. Tapi memang bapak-bapak kurang seneng sama saya juga begitu kira-kira. Ya. Jadi untuk berbuah adalah pelayanan. Wadah kul itu paling utama untuk kita pelayan di sana. Amin. Moto ada kesatuan hati tumbuh bersama. Ya. Begitu dibuka dilihat dulu nih. Tes dulu, diajar dulu. Bisa nyanyi enggak, bisa doa enggak, ya. Oh enggak, nanti bisa pimpin pujian enggak. Kita lihat kalau doanya pembukaan dengan doa hamba Tuhan. Lah taunya pokok doanya 3-4. Wah, saya udah ini pasti buat pendoa syafaat. Kita udah punya feeling di sana. Ya. Terus nanti coba Ibu udah berapa lama jadi Kristen Pak atau Bapak? Oh sekian lama. Ada pujian yang hafal? Enggak. Enggak ada yang hafal. Ya, kita ajarin. Saya bilang ada pujian atau lagu yang favorit yang tidak pernah berubah. Ada itu. Ada. Pujian apa Bapak Ibu? Haleluya 12 kali. Coba nyanyiin dulu kita. Jadi kira haleluya nggak ada pengurapan, kalau dinyanyikan dengan betul pasti pengurapannya luar biasa. Ayo sama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Gampang kan? Awal saya jadi Kristen saya diajar nyanyi cuma haleluya aja 12 kali. Jangan 38 kali, kebanyakan. Muter lagi. Betul. Jadi kita banyak hal untuk menumbuhkan jemaat. Jadi sekali lagi, wadah ini adalah wadah yang subur. Amin. Mari Bapak dan Ibu, mau ditanam. Ya, ditanam itu tadi prioritaskan. Tolong ya bikin KKJ. Tolong ya masuk di kul. Wah tadi kul luar biasa. Ya, apalagi punya visi kul 50. Kalau anjuran Pak Niko,
Justru yang diangkat jadi pejabat adalah dari kul. Yang kulnya bisa berkembang. Betul. Ya. Usia saya ini sebetulnya kaki saya ini tadi makanya duduk enggak begitu kuat berdiri lama karena sedang mengalami pengobatan baru 4 bulan. Tapi saya bilang sama Tuhan, ya seperti Tuhan bertanya sama Bartolomeus, apa yang kau mau daripadaku? Saya cuma bilang, kalau Bartolomeus katakan, Tuhan aku ingin ya melihat. Tapi saya hanya bilang, Tuhan ingin kakiku sehat. Ya, jadi apa yang ingin saudara ya dari Tuhan? Saya yakin di sini juga tidak mudah semua. Ada juga yang sudah tua. Amin. Masih bisa berdiri kan? Masih kuat berdiri kan? Ayo kita sama-sama berdiri, kita angkat pujian ini lagi, kita belajar. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Musik dengan lembut sudah tetap dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih. Kalau ada ini boleh melewati 26 tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menetapkan GBI Bumi Anggrek menjadi tanah yang subur. Tanah bukan tanah jalanan, bukan tanah semak duri, bukan tanah bebatuan. Tapi tanah yang subur. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar setiap yang hadir Tuhan taruh hati untuk mau ditanam di wadah ini. Untuk mau berakar, bertumbuh dan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat para hamba yang sudah percayakan untuk melayani di tempat. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Bapak dan Ibu jangan lihat kiri kanan. Bagi Bapak dan Ibu yang komitmen, mau ditanam di tempat ini, ditanam di tempat yang subur, mau berakar, bertumbuh dan berbuah. Jangan lihat kiri kanan, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya tidak akan suruh maju, tapi Bapak dan Ibu buka hati kepada Tuhan. Supaya lewat usia 26 tahun ini, ke depan wadah ini dan kita semua semakin diberkati. Bapak Gembala mari berdoa bagi yang semua yang angkat tangan.
Ya Tuhan, Engkaulah penjunan, Engkaulah gunung batu keselamatan, Engkaulah menara perlindungan. Mujizat-Mu nyata bagi setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang saat ini mengangkat tangan, mengambil keputusan untuk melayani pekerjaan-Mu, melayani di ladangnya Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau berikan hati yang baru, roh yang baru ya Bapa, untuk kami dapat berjalan di rencananya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, biar Engkau memakai mereka Bapa dengan lebih leluasa lagi ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu Bapa, menjadi perkakas-perkakas yang mulia di tempat yang mulia. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu Pak Trisna, Ibu, begitu juga anak-anak, cucu-cucu keluarga besarnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah taruh ya Bapa hamba-Mu di tempat ini untuk memulai pelayanan ini. Begitu juga ya Bapa almarhum Opa dan Oma Joni ya Tuhan, beserta anak-anaknya ya Tuhan yang sudah Opa yang Oma yang sudah Engkau panggil lebih dahulu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatunya yang telah hamba-hamba-Mu taruh di tempat ini. Sehingga hari ini tempat ini ya Tuhan tetap ya Tuhan menjadi tempat di mana kami bisa beribadah. Semuanya karena Engkau telah memberikan lewat hamba-hamba-Mu ini terlebih dahulu ya Bapa. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini biar terus dipakai Tuhan untuk memperluas ya Tuhan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di bumi anggrek ini ya Bapa. Bahkan Engkau memakai setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang melayani tempat ini dengan kuasa dari surga. Kau perlengkapi mereka ya Bapa, dan kuat kuasa Roh Kudus menuntun, memelihara, membimbing kami di tempat ini. Hanya semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, atas berkat firman-Mu yang telah kami terima, supaya kami terus mengerti rencana-Mu, tujuan-Mu bagi kami semua ya Bapa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.